perempuan Indonesia itu dicap cantik untuk sebagai yang dengan fisik yang kurus, tinggi dan lain-lain itu sebagai, jadi kadang suka dibully, suka dijulitin, suka kata-kata kok hitam, udah makeup tetap aja jelek. Setiap perempuan yang jerawatan itu gak bakal bisa berubah, gak bakal bisa cantik lagi. Halo Style Lovers, perkenalkan aku Dinda Lutfia, seorang e-commerce specialist and beauty content creator. Untuk kesibukan aku kali ini, aku seorang e-commerce specialist di salah satu brand fashion pakaian anak. Untuk selain aku sebagai full-time officer, aku juga sebagai seorang mahasiswa yang sedang tahap skripsi di semester akhir. Tapi selain dua kegiatan tersebut, aku juga seorang content creator di bidang fashion and beauty. Lebih tepatnya aku fokus niche-nya itu pada skincare, makeup, body care, dan fashion. Untuk body shaming sendiri, aku kan pribadi itu tipe untuk lebih ke content creator aku sendiri itu lebih tipe yang kulit sawo matang, kulit berjerawat, belum lagi yang perempuan Indonesia itu dicap cantik untuk sebagai yang dengan fisik yang kurus, tinggi dan lain-lain itu sebagai sebuah bulian juga terhadap konten aku juga. Jadi kadang suka dibully, suka dijulitin, suka dinyinyirin sama teman-teman atau orang-orang terdekat tentang kenapa sih muka jerawatan atau kenapa sih makeupnya itu nggak bagus hasilnya atau kok mukanya hitam banget, karena kan kita untuk perempuan-perempuan sawo matang itu kan mempunyai kecantikan dia sendiri. Nah, untuk pembulian itu juga aku alami sebagai aku mulai dari konten creator itu bener-bener aku dapat buliannya dibilang lumayan sudah banyak mendapat bulian seperti itu, dan memang itu menjadi sebuah sebuah hal yang membuat aku bisa menjadi down. Mungkin kata-kata yang agak menyakitkan atau yang agak sulit diterima itu biasanya yang aku alamin sampai saat ini tuh kayak kalau kita melakukan makeup itu terkadang suka dikomentari dengan kata-kata kok hitam, udah makeup tetap aja jelek, atau warna kulitnya itu kok jadi abu-abu, atau adalah teknik-teknik makeup kita yang salah, atau alis aku yang miring sebelah atau apa, itu nggak luput dari nyinyiran kerabat-kerabat atau orang-orang yang melihat itu hal tersebut. Belum lagi terkait seperti pejuang jerawat, itu juga aku sering dinyinyilin, kenapa sih muka jerawatan terus, emang nggak dirawat, emang kamu makanannya kotor, berarti orang jerawatan itu orang kotor, orang-orang yang nggak peduli sama tubuhnya, lebih tepatnya sih seperti itu kan. Kita nggak harus mengambil hati atau sampai kecewa banget terhadap komentar-komentar orang. Jadi aku percaya kalau aku tuh bisa menunjukkan kalau aku itu cantik. Kita pejuang jerawat, kita bisa tetap cantik kok. Kita memperbaiki gimana kita bisa sembuh dari jerawat. Semua itu berubah bukan karena ingin dilihat dari orang lain atau dilihat dari kepuasan orang lain, tapi balik lagi kita ingin tampil cantik. Perempuan bisa tampil cantik itu dari diri kita sendiri dan untuk diri kita sendiri. Kita mau cantik untuk diri kita, bukan untuk memuaskan rasa puas orang-orang sekitar kita, gitu sih Kak. Dokter kulit atau SPKK itu juga bisa secara online, jadi nggak menutup kemungkinan setiap perempuan itu nggak bisa cantik atau setiap perempuan yang jerawatan itu nggak bakal bisa berubah, nggak bakal bisa cantik lagi. Dan titik terendah aku, bagaimana aku bisa dilihat sama orang lain itu aku tuh perempuan cantik.
walaupun aku jerawatan, tapi ada nilai lebih pada diri aku. Gimana nih aku untuk meningkatkan nilai lebih atau value diri aku agar bisa dipandang sama orang lain itu lebih baik. Karena pastinya yang perempuan di luar sana yang ngalamin kayak aku, acne prone skin, itu pastinya benar-benar sering di titik terendah. Dan itu kalau nggak ada support system, bahkan dari diri kitanya nggak semangat untuk berubah, itu nggak bisa sih Kak. Jadi titik terendah itu ketika kita bertemu orang lain dan orang lain pun itu mengejudge diri kita tanpa tahu proses yang udah kita lakukan sih Kak. Seperti itu. Self love sendiri itu benar-benar bisa membangun sebuah karakter untuk personal, untuk seseorang yang lebih baik. Jadi ketika kita udah self love, kita percaya diri, jadi karakter kita yang terbuat itu jadi karakter kita bisa menarik bagi orang lain. Jadi semakin kita nggak percaya diri, semakin orang lain nggak percaya diri kita. Semakin kita percaya diri, semakin orang lain akan percaya pada diri kita. Di mindset kita juga mengatakan, oh aku jelek, pasti orang lain juga seperti itu. Jadi tanamkan hal-hal yang positif, hal-hal yang membuat diri kita tuh bangkit untuk jadi lebih baik. Jadi utama kuncinya itu rasa percaya diri. Memang nggak gampang sih Kak, seperti itu. Arti cantik itu balik lagi ke diri kita. Cantik itu bukan karena putih atau tinggi atau by fisik, itu semua cantik itu nggak dari situ. Karena cantik itu relatif. Kita bisa tampil cantik itu adalah dengan self love, kita percaya diri akan apa yang kita punya, apa yang kita miliki, semua kelebihan-kelebihan kita dan kelemahan-kelemahan kita jadikan sebuah kelebihan. Satu lagi aku mau kasih tahu, jangan pelit ilmu atau sharing apa yang kita alami itu kita bisa sharing ke teman-teman, karena di luar sana banyak banget yang mengalami hal seperti kita. Jadi benar-benar harus percaya diri pada diri sendiri sih Kak. Stop beauty shaming, karena semua perempuan itu bisa cantik.